Halo, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini sudah hari Minggu, tanggal 8 November tahun 2020. Selamat datang teman-teman di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description di bawah video ini untuk melihat rangkuman. Dan ini hari Minggu sehingga saya mulai dari satu kartu Rumi. I search on the uprising wave of love. Kalau kemarin kita bicara tentang makna cinta, cinta yang membebaskan. Ini seperti disambung ya. Cinta yang membebaskan itu membuat kita mampu terbang jauh ke atas, bertemu dengan sang bulan. My life can be summed up in 3 accounts. I was raw, ya mentah, raw. I was cooked, dimasak, matang. And I was burned, hangus, tinggal abu, naik ke atas. Ini tentu saja sebuah kiasan karena ini adalah puisi di mana pemahaman kita tentang cinta itu terus berkembang. Kalau dari sini memang digambarkan seperti gelombang cinta yang membawa kita terus naik ketika saya mentah. Kemarin mentah digambarkan dengan King of Spring, King of Wands, gairah. Kemudian kita menawarkan sesuatu lebih, jadi secara fisik kita tampilkan, kemudian kita belajar dari fisik, lama-lama menjadi lebih spiritual, dan lama-lama cinta itu sendiri menjadi hal yang besar di mana dia tidak lagi levelnya di bumi tetapi ke arah bulan. Sebenarnya ini adalah satu kiasan di mana cinta itu kemudian menjadi cinta yang universal. Iya, dan kita lihat gambar anak ini keluar lagi, sekarang berada di tengah. Ini adalah komitmen kita untuk mencintai. Cinta yang terus tumbuh. Cinta yang semakin lama tidak lagi hanya cinta yang kecil tetapi cinta yang besar. Gambar cross saya lihat sebagai besar, cinta yang besar di mana membutuhkan pengorbanan yang lebih besar lagi. Saya sudah mengambil dari 3 deck dan mencari kartu yang jumping. Pertama, pick spirit, use your mind wisely. Ya, gunakan pikiranmu secara arif. Jadi kartu ini mengingatkan kita untuk menggunakan logika, inteligensi secara lebih bijak. Ya, karena a gift we all have that is meant to be used with love, compassion, and discernment. Jadi inteligensi itu adalah kemampuan kita, itu adalah hadiah kepada kita, mampu melihat secara tajam, mampu memotong semua hal yang tadinya keras. Tapi kita diberikan hadiah itu adalah untuk kepentingan cinta, compassion dan discernment, ya. Compassion itu kita menghargai perasaan orang dan kita mempertimbangkan banyak hal setelah kita bicara kira-kira apa dampaknya ke dia, ke kita juga tentunya. Intelligent means recognizing the value of intuition partnered with smart and common sense, which leads to intelligent solution. When peak spirit appears, you are called to respect your analytical mind and use it for the highest good, recognizing that all facts must be considered even when they do not fit with what you know already. Iya, jadi memang hari ini sepertinya kita dipaksa untuk berpikir dengan logika, tapi somehow kita perlu untuk menggunakan pertimbangan yang lain. Ya, dan ini pertimbangan yang lain barangkali jawabannya adalah self-love. Self-love kita tidak perlu membuktikan kita pintar kepada diri kita sendiri untuk kita mampu mencintai diri kita. Kita tidak perlu meminta anak kita menunjukkan dia harus menjadi juara kelas setiap saat hanya untuk kita mampu
menunjukkan bahwa kita sayangi dia apa adanya, dia sebagaimana kita meminta dia lahir ke dunia ini karena kita menginginkan orang yang disayangi, bukan kita menginginkan orang yang untuk menjadi alat kita sebagai kebanggaan. Sama, sebenarnya adalah tentang self-love. Now is the time to love, nurture, and heal yourself. Self-love is not simply a state of mind about feeling good. It's a state of appreciation for yourself that grows and matures from action you take to support your body, mind, and soul. Ya, jadi ini sama seperti gambar gelombang cinta tadi. Kita respect pada diri kita, termasuk kita yang berubah, kita yang berkembang, karena kita memang selalu bertumbuh. Accept compliments. Jadi sepertinya memang kita perlu mencintai diri kita hari ini, ya, membanggakan diri kita bukan dari kebanggaan materi tetapi dari cinta itu sendiri. Your purpose is joy, karena memang tujuan kita adalah mencapai kebahagiaan dengan penuh rasa percaya diri. Oke. Jadi 2 hari ini kita bicara tentang cinta, dan barangkali ini juga karena energi Libranya masih dominan, di mana Venus dan Merkurius ada di Libra, ya, dan Merkurius juga sudah berjalan penuh direct seperti biasa di Libra. Pada saat ini Venus sedang oposisi dengan Mars. Venus dan Mars yang oposisi, dan Mars juga mulai station. Ini energinya keras, ya, dia memancarkan energi lebih berat karena dia station itu artinya dia juga jaraknya paling dekat dengan kita, jadi dia panas oposisi dengan Venus yang berada di rumahnya sendiri di Libra, tentang keharmonisan. Yang satu ingin menang, ya, Marsnya, yang satu ingin harmonis. Merkurius membantu Libra karena dia masih ada di Libra, tapi dia juga harus square dengan Saturnus yang sangat dominan. Jadi memang energinya ini konflik antara cinta dengan sesuatu yang memaksakan, sesuatu yang logis, sesuatu yang agak sukar untuk didinai, apalagi kalau kita menggunakan logika. Kalau logika pasti kalah yang namanya harmonis, karena logika pasti mencari yang paling tinggi, yang paling menang, yang paling lah. Harmonis kan gak nyari yang paling, justru mencari keseimbangan. Dan bulan itu sedang sextile ketika berada di Leo, sehingga menurut saya ini adalah saat yang tepat kita menjadi penengah antara dua pihak yang satu ingin menang sendiri, yang satu berusaha untuk mengharmoniskan. Nah, karena bulan ada di Leo, maka kita sebenarnya keduanya mungkin ada benarnya, dan kita tidak perlu mencari mana yang benar. Karena kita sendiri juga sedang berkonflik, bulan dan matahari juga square. Kayaknya fokusnya hari ini adalah tentang mengekspresikan diri dengan cara cinta. Dan kita menerima gairah, dorongan, paksaan itu sebagai salah satu bentuk untuk mewujudkan cinta tersebut, walaupun ternyata levelnya, ya, Mars itu levelnya adalah level yang paling dasar tadi, gairah fisik. Oke. Why? Tapi yang jelas 2. Energinya 2 keluar 3 kali. 2 of Wands, 2 of Cups, 2 of Swords. Tantangannya adalah Ace of Pentacles. Berarti memang kita sebenarnya sedang tidak bisa mencapai ke situasi di mana kita ingin ke arah sana. Jadi kita mentok. Intinya hari ini tuh kita mentok, dan kita gak seneng mentok. Mentok karena ada pihak lain. Karena kita menginginkan sesuatu untuk arah depan yang kita mau, tapi bertentangan dengan pihak tersebut. Pihak tersebut seperti tidak mengizinkan, tidak merestui,
atau dia berada di balik layar melakukan sesuatu supaya kita tidak berhasil. Akibatnya kita stuck. Two of Swords terbalik. Kita stuck aja hari ini karena ada energi yang menahan kita. Mungkin kita yang menahan dia. Anyway, itu dua belah pihak. Jadi masing-masing ingin dimenangkan. Termasuk kita ingin dimenangkan. Situasinya good luck. Barangkali ini juga situasi walaupun kontroversial dan harus memilih, itu sebenarnya membuat kita terbuka matanya. Tapi ya itu tadi stuck. Challenge-nya movement, berarti kita stuck. Solusinya ya mau gak mau kita harus hadapi konflik, konfrontasi, ketidakseimbangan ini. Cari titik tengah. Dan hasilnya toh kita tidak tahu mana yang menang nanti. Yang bisa kita lakukan adalah kita pahami diri kita, pahami diri dia. Barangkali hari ini cuma sampai situ aja, kita tidak perlu mengambil keputusan. Two of Swords terbalik juga. Jadi hari ini cobalah untuk pahami pihak yang sepertinya berada di lawan kita, yang energinya sepertinya sama sekali beda dengan kita. Kalau kita mencoba memahami dua belah pihak dengan pikiran terbuka, tapi juga kita tidak menyerah dengan apa yang mereka inginkan, mencoba untuk berkomunikasi walau stuck, walaupun agak sukar, barangkali di situ kita somehow menemukan titik tengah. Oke, Wanita Indrasta di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.